di pijakan buy. Nah, untuk kalian yang udah dapat, congrats sekali lagi 4140 kalau kalian masih ingat ya teman-teman ya. Itu kan jadi area sell ya. Jadi kalau lu orang yang dapat sell juga, ya itu congrats lagi jadi dapat the news dari USD ya. Ini jam 8.30 ya. Kelihatan nggak? Ya, kemarin juga ada dapat ya di tanggal 25 gitu teman-teman. Oke, nah ini juga tanggal 24 kita ada dapat juga gitu. Hari ini dia buka di 4135 gitu teman-teman. Gue ngikutin open daily satu poin aja. Nice. Nah, ini kalau lu orang perhatikan di 4. Oke, halo semua. Kembali lagi bersama gue Johan di Jena Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini gue mau bahas lagi untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, kemarin gue sibuk ya, jadi belum sempat update teman-teman. Ya, overall untuk hari ini dan analisa kemarin, ya sorry, maksudnya analisa kemarin itu overall sih masih sesuai dengan yang kita bahas di hari Senin ya teman-teman ya. Jadi begitu dia break dari 4100 ya, kalau kita perhatikan di sini 4100 itu dia lanjut naik dan gue ada kasih tahu atau infokan ke orang dari open interest data, CPR, SNR ya. Ini kalau di 4100 ke atas itu kita cari pijakan buy. Nah, untuk kalian yang udah dapat, congrats sekali lagi teman-teman. Dan saat ini kan dia waktu itu kan kita juga ada bahas di area 4160, 4140 kalau kalian masih ingat ya teman-teman ya. Itu kan jadi area sell ya. Jadi kalau lu orang yang dapat sell juga, ya itu congrats aja jadi dapat buy, dapat sell ya bolak-balik karena dia sempat akumulasi ya atau ranging ya di range yang kita bahas gitu teman-teman. Ya lo orang kalau belum nyambung ya boleh langsung cek aja video yang sebelumnya. Oke teman-teman. Nah sekarang kita lanjut, kita mau move on, kita mau masuk ke mapping yang baru gitu. Tapi sebelum gue masuk ke mapping yang baru, dan ini gue menemukan satu pattern ya atau satu pola lagi yang potensi ngasih kita cuan teman-teman gitu. Nah, cuma gue mau bahas dulu nih ya untuk untuk hari ini gitu teman-teman ya. Gua ada mau bahas news dulu ya, itu di Forex Factory teman-teman. Nah, untuk Forex Factory hari ini ada news dari USD ya. Ini jam 8.30 ya. Kelihatan nggak warna biru? Atau gue ganti dulu deh ke warna pink ya. Nah, Forex Factory ada news hari ini itu di jam 8.30. Wah, ini waktu Indonesia Barat, teman-teman. Oke. Ini ada unemployment claims ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini unemployment. Ini kalau kita lihat klaim pengangguran naik ya dari 220 ke 226 gitu. Ini ya sebenarnya pandangan ini pasti bad for USD ya. Jadi harusnya gold masih bisa melanjutkan kenaikan lagi in case kalau memang benar ya unemployment rate-nya ini naik gitu teman-teman. Oke. Tapi kalau misalkan positif ya dari previous ya misalkan di bawah 220 gitu ya, di bawah 220. Nah, itu kan berarti positif. Nah, itu gold turun, ada potensi turun, dia bearish ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan in case di atas 220 apalagi sesuai ekspektasi, forecast itu adalah 226 ya teman-teman ya. Itu gold ada potensi bullish ya dan DXY bearish teman-teman. Oke. Nah, kemudian itu untuk news hari ini teman-teman. Oke. Nah, terus gue mau ingetin juga ke lo orang semua. Jadi gue ada project nanti mengenai indikator teman-teman ya. Jadi indikator ini sebenarnya udah berjalan di Trader Hub teman-teman. Nah, puji Tuhannya untuk hari ini kita juga udah ada ngantongin profit ya dari indikator. Ini kita ada ambil ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kita live ya gitu. Terus ini udah ada masuk ke V3 ya teman-teman ya. Dan lebih bagus ya. Kita maunya juga begitu teman-teman. Nah, ini kita seperti ini kita live ya. Jadi ini kita masih on live ya. 26, 25 ya ini. Nah, ya, kemarin juga ada dapat ya di tanggal 25 gitu teman-teman. Oke, nah ini juga tanggal 24 kita ada dapat juga gitu. Nah, ini kita ada dapat ya 2 kali ya. Gitu. Jadi kalau lo orang mau ikut, silakan ikut chat di admin untuk join Trader Hub. Oke, teman-teman. Nah, kemudian ya, gua akan kalau orang mau yang light ya itu bisa di YouTube ya, itu juga di YouTube juga ada link live-nya teman-teman, dan di YouTube juga nanti lebih ke arah video juga ya. Jadi kita akan cara apa ya bahas itu kayak cara masang ya, cara buatnya gimana gitu, itu bisa kalian peroleh di YouTube ini gitu teman-teman. Oke.
Nah, kemudian ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi gue promosi bentar teman-teman ya. Oke, ini gue mau spill dulu ya untuk CPR hari ini teman-teman ya. Jadi nanti CPR kita baru lanjut untuk bahas open interest data sama mapping ya terakhir. Nah, untuk CPR hari ini CPR-nya cukup kecil ya, yang menunjukkan bahwa tingkat volatility movement-nya itu cukup besar gitu teman-teman. Ya, jadi semakin kecil CPR itu pergerakannya semakin volatile teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sini CPR-nya besar ya, ini harga cenderung sideways dengan tingkat volatilitas yang kecil atau rendah gitu teman-teman. Tapi kalau dia mengecil ya CPR-nya, nah ini harus agak hati-hati nih. Kenapa? Karena ada potensi movement dari market ini lebih besar dari biasanya. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini ada 1, 2 ya, 3 yang CPR itu kecil atau bahkan sangat kecil. Ya, ini pergerakannya cukup fantastis ya naik turunnya nih kalian lihat ya. Nah, ini dia naik. Kalau naik tuh kalau dia kecil, misalkan dia udah satu arah, dia akan satu arah terus gitu teman-teman. Nah, ini kita masih hati-hati. Tapi karena dia masih di atas CPR ya, terus dia bertahan juga di atas R1 ya, ini ada potensi dia melanjutkan kenaikan lagi, ngejar kurang lebih ke 1670 atau 1680 ya. 4170 atau 4180-an gitu. Dia bisa ngejar ke arah sini teman-teman. Tapi kalau misalkan in cash, nah ini tergantung news nih. Ya, tergantung news. Kalau kita lihat dari forecast untuk saat ini memang kurang bagus untuk USD gitu. Artinya gold ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kan gitu. Dengan catatan dia bisa ngebreak dari level ini nih. Nah, ini 4165 ya. Di atas 4165 dia ada potensi untuk lanjut ke 4170 sampai 4180 R2-nya dia gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini dia nunggu news nih ya. Lalu di bawah R1 ya, itu kan berarti 4156 gitu ya, teman-teman ya. Nah, di bawah 4156 targetnya itu ke CPR. CPR itu 4133 teman-teman. 4133 sampai 4130. Di bawah 4130 patokan gue dia lanjut turun ya untuk ngejar di 4107 sampai 4083 gitu. Oke. Jadi itu cara baca CPR versi gua, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita mau cek ke open interest heat map ya. Nah, untuk di heat map ini hari ini dia buka di 4135 gitu, teman-teman. Gua ngikutin open daily-nya ya. 4135 di sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini memang 4150 ada. Oke, 4160 juga ada, 4165 juga ada, teman-teman ya. Tadi dia udah di reach juga 4165. Nah, kemudian kalau dia mau naik ke 4165 ke atas, ini paling 4180, 4185 ada ya, masih walaupun agak tipis ya untuk areanya. Terus 4200 terakhir teman-teman, itu ada di call 70. Cuma kalau kita perhatikan memang callnya lebih banyak di bawah nih gitu ya, di bawah 4130 ke bawah itu seperti di 4120, 4125 ya, terus 4110, 4100, lalu ada lagi di 4075 dan 4070 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini call jumlah call yaitu memang banyak di bawah. Put money juga banyak di bawah, jadi bisa dikatakan kalau kita lihat secara visual untuk saat ini memang bearish ya kalau di bawah 4130 gitu teman-teman. Ini juga menandakan bahwa dia itu di bawah CPR ya, jadi di bawah CPR. Jadi kan kalau kita perhatiin ya, ini sebenarnya relate ya. CPR open interest ya, di CPR 4133, open interest 4130 ya, ini relate, jadi memang masih cukup sejalan. Ini juga yang 0 DTE atau 0 day to expire gitu ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut supaya video nggak terlalu panjang ya, biar lo orang nggak bosen juga gitu. Kita mau bahas mapping. Mapping satu poin aja. Nice. Nah, ini kalau lu orang perhatikan di 4 jam ya. Ini gua pakai 4 jam. Nah, ini ada 1, 2 ya, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang memang jadi tektokannya si gold ini ya teman-teman ya, yang menandakan atau mengkonfirmasi ya suatu tren ya. Itu trend line ya, baik itu uptrendnya atau downtrendnya gitu teman-teman. Uptrendnya ada 2 poin, downtrendnya 2 poin, uptrendnya 3 poin gitu teman-teman. Nah, saat ini dia lagi retest di area posisi uptrendnya gitu. Untuk saat ini sih sebenarnya
target gua tadi gua ada habis tarik Fibo, dia ada di sini, gua tarik ke sini teman-teman. Nah, ini yang didapatkan adalah area-areanya gitu. Nah, ini 4182 4194 ya. Ini jadi patokan dia saat ini. Kalau dia breakout ya ada potensi retest ke sini dulu teman-teman. Nah, kalau dia lanjut breakout, nih targetnya di sini. Oh, ini agak enggak itu ya. Bentar. Nah, ini. Nah, kalau dia lanjut breakout lagi, dia potensi ke 4229, 421 dan ini lanjutannya lagi itu 4275, 4287 gitu teman-teman. Ya ini extensionnya dia lah bahasanya gitu ya kalau di 4 jam. Tapi kalau paling dekat sih sebenarnya yang ini ya, 4183, 4190, 96. Ya di sini teman-teman. Ya hampir dekat-dekat 200 lah gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat dari open interest ya, dari open interest juga 200 juga ada gitu. Jadi ya masih make sense ya kalau dia mau ke sono gitu teman-teman. Ya kurang lebih nanti berarti naiknya itu di kisaran 1% lebih lah, 1,4 1,5 lah gitu teman-teman. Nah lanjut lagi, sekarang kita mau cek lagi ya. Nah kalau lu orang mau nunggu sell ya atau udah dapat sell nih terus dia reject dari ini kan, kalau tadi kan kita ambil skenario targeting buy-nya dia gitu ya, atau bisa jadi area sell juga gitu. Tapi kalau gimana bang kalau misalkan dia nggak nembus dari area sini, dari 4167 ya teman-teman, itu saya turun. Kalau misalkan lo orang punya sell, nah kalau punya sell lanjutan atau hold sell itu bisa lo orang hold ketika dia bisa break di bawah 130 ke bawah. Kalau kita di sini 117 ya teman-teman ya gitu, dengan target di 4110 ya di weeknya yang ini. Terus atau di bawah lagi itu nih 4081 4066 ya teman-teman, terendahnya dia untuk hari ini itu bisa ke 4040 sampai 4024 gitu. Nah bang, kalau ditanya bang prefer apa sih kalau untuk saat ini, prefernya itu karena kan kalau kita lihat memang ini dia ngebase ya saat ini ya. Kalau kita belajar dari patternnya, ini dia ngebase, terus ini dia rally. Nah ini dia breakout nih, harusnya sih masih lanjut rally ya kalau kita lihat dari price action ya. Jadi kalau kita lihat dari price action masih rally, jadi gue masih prefer untuk ngebuy. Tapi tunggu ya, nanti pada saat news itu kan biasa market suka chaos ya. Nah itu lo orang mesti perhatiin dulu hasil newsnya gimana gitu teman-teman. Nah ini soalnya newsnya memang udah ke pending nih gitu, jadi agak berbahaya atau lo orang harus kayak was-was gitulah ya gitu. Ya nggak perlu dipaksain gitu untuk trading malam ini gitu teman-teman. Tapi lo orang yang penting nonton ini, lu udah tahu arahnya mau kemana ya, memang prefer dia masih turun gitu teman-teman. Lu buy pun paling buy on news itu cuma nge-spike terus after that dia turun lagi ke bawah, paling itu sih teman-teman ya. Nanti gue mungkin in case dia belum break tadi 1670 atau 1680 ya targetnya di sini nih high targetnya dia tetek ke sini, ini ada potensi gue untuk nggak nyari area sell di area sini gitu teman-teman. Oke. Ya mungkin itu dulu ya yang mau gue sampaikan ke lu orang. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe dan join membership Juno Trading ID atau join Trader Hub ya di Telegram teman-teman. Dan nantikan lebih banyak update lagi di sana. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.